Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Sania Dani, Anissa Febriani Saragi, Asri Nurhaji Rahman, Nova Kartika, dan Rifka. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai domain COVID 5, APO, Alike, Plan, dan Organize. Domain APO memberikan panduan untuk pemberian solusi buy dan penyediaan layanan dan dukungan DSS. Domain ini menjangkau strategi dan taktik, serta mengidentifikasi resiko yang merupakan cara terbaik TI agar dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan bisnis. Penerapan visi strategis perlu direncanakan, dikomunikasikan, dan dikelola untuk perspektif yang berbeda. Sebuah organisasi yang tepat serta infrastruktur teknologi harus dimasukkan ke dalam tempatnya. Contoh penerapan domain COVID APO yaitu pada studi kasus tingkat penerapan tata kelola teknologi informasi atau IT governance terhadap kualitas sumber daya manusia berdasarkan model pengukuran COVID A, Systematic Literature Review. Dari artikel yang dijadikan sebagai studi literatur dalam penelitian ini, terdapat dua model yang digunakan dalam penelitian, yaitu yang berkaitan dengan Managed Human Resource atau APO 7, yaitu Capability Level dan Maturity Level. Capability level merupakan hasil yang diperoleh dari penjumlahan nilai normalisasi dari setiap level pada proses domain, menurut Nisa dan kawan-kawan tahun 2022. Sedangkan maturity level merupakan salah satu metode atau model yang sangat tepat untuk mengukur kematangan dari instansi dalam memanajemen keamanan informasi, menurut Rosmiati 2016. Review ini bertujuan vulnerability dan capability level sebagai media evaluasi khususnya pada Human Resource atau APO 07, sehingga dapat diketahui tingkat keefektifan sekaligus tingkat signifikan pengaruh dari model tersebut terhadap kemajuan instansi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Sania Dani. Di sini saya akan menjelaskan COVID atau Control Objectives for Information and Related Technology merupakan kerangka kerja dalam tata kelola teknologi informasi yang membahas mengenai suatu kontrol dan strategi dalam menentukan pengaturan pada tata kelola. Sumber dari Sarno 2009. COVID-5 berfokus pada IT governance. Model COVID-5 dikenalkan untuk mengukur capability level yang didasari dan diakui oleh ISO IEC 15504. Hasil penelitian dan pembahasan terkait peran tata kelola teknologi informasi sebagai faktor penting terhadap kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja perusahaan pada setiap paper acuan yang digunakan adalah
RQ1. Apakah IT governance sudah diimplementasikan untuk menunjang SDM perusahaan atau instansi? Pada tahap awal literasi, dikumpulkan 36 artikel yang memiliki kata kunci pengaruh tata kelola teknologi informasi dalam bidang human research. Dari artikel tersebut diseleksi sesuai dengan quality assessment yang dicari, yaitu terbit di antara tahun 2017 sampai 2022, dan telah terakreditasi QE1 dan menjelaskan terkait keterhubungan antara tata kelola TI dengan kualitas SDM dan kinerja perusahaan atau QE2, sehingga diperoleh sebanyak 32 artikel, sehingga QE dapat dilihat pada tabel 1. Baik, di sini nomor 1 penulisnya Muhammad Thoriq Abdul Aziz Nia Kusuma Wardani dengan judul Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Web. Studi kasus PT Klik Teknologi Indonesia. Pada tahun 2018, QE1 terpenuhi, QE2 tidak terpenuhi, QE3 tidak terpenuhi, hasilnya memenuhi kriteria. Pada nomor 2, Fitro, Julfiandri, dan Nur Yasin dengan judul Model Keselarasan Manajemen Sumber Daya Manusia dengan Teknologi Informasi tahun 2020, QE1 terpenuhi, QE2 terpenuhi, QE3 tidak terpenuhi. Hasilnya memenuhi kriteria. Pada nomor 3, Hendri Kusbandono dan Dwiyono Aryadi dengan judul Rekomendasi Perbaikan Infrastruktur IT SMK berdasarkan evaluasi tingkat kematangan framework COVID-5 pada tahun 2018. QE1 terpenuhi, QE2 terpenuhi, QE3 terpenuhi, hasilnya memenuhi kriteria. Pada nomor 4, Andeka Rocky, Tana Amah, Agustinus Fritz Wijaya, Sarah Ayu Mailinda dengan judul Tata Kelola Teknologi Informasi pada Sektor Publik, Penyelarasan Teknologi Informasi dengan Visi Kepemimpinan, Studi Kasus Kota Salatiga dan Kabupaten Bengkayang. Pada tahun 2021, QE1 terpenuhi, QE2 terpenuhi, QE3 tidak terpenuhi. Hasilnya memenuhi kriteria. Pada nomor 5, Ida Bagus Agung, Eka Mandala Putra, Nyoman Gunantara, Made Sudarma dengan judul Tata Kelola Teknologi Informasi dengan Kerangka Kerja COVID-5 pada lembaga pemerintah dan swasta. Pada tahun 2021, QE1 terpenuhi, QE2 terpenuhi, QE3 terpenuhi, hasilnya sangat memenuhi kriteria. Pada nomor 6, Devriko Gusma Putra, Rita Rahayu, dengan judul Peranan Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi atau IT Governance sebagai faktor penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Pada tahun 2022, QE1 terpenuhi, QE2 terpenuhi, QE3 tidak terpenuhi. Hasilnya memenuhi kriteria. Pada nomor 6, Devriko Gusma Putra, Rita Rahayu, dengan judul Peranan Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi atau IT Governance sebagai faktor penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan.
Pada tahun 2020, QE1 terpenuhi, QE2 terpenuhi, QE3 terpenuhi. Hasilnya memenuhi kriteria. Nomor 7, Gigi Matori Basil, Nadia Sari Agita, dan Muhammad Ali Albar dengan judul Analisa Tata Kelola Teknologi Informasi untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia menggunakan framework COVID-5. Studi kasus Politeknik Pariwisata Negeri Lombok pada tahun 2019, QE1 terpenuhi, QE2 terpenuhi, QE3 terpenuhi, hasilnya memenuhi kriteria. Pada nomor 8, Fadel Muhafiz Surapto dan Retno Indah Rohmawati dengan judul Evaluasi Sumber Daya Teknologi Informasi Perusahaan menggunakan COVID-5, studi kasus PT Krakatau Steel atau Persero Tbk. Pada tahun 2017, QE1 terpenuhi, QE2 terpenuhi, QE3 terpenuhi, hasilnya memenuhi kriteria. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Teman saya persilahkan. Baik, untuk slide selanjutnya, nomor 9, artikel yang ditulis oleh Azmi Yunda Khairani, Royana Afwani, dan Sri Endang Ajawarni dengan judul Analisis Tata Kelola Teknologi Informasi untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan framework COVID-5 yang terbit pada tahun 2019, QE1 terpenuhi, QE2 terpenuhi, QE3 terpenuhi, dan hasil yang didapat adalah jurnal ini memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian yang dilakukan kali ini. Selanjutnya ada jurnal dari M. Adi Saputra dan M. Reza Redo dengan judul Penerapan Framework COVID 2019 untuk perancangan tata kelola informasi pada perguruan tinggi yang terbit pada tahun 2021. QE1 terpenuhi, QE2 terpenuhi, QE3 juga terpenuhi. Dan hasil yang dapat adalah memenuhi semua kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Kemudian nomor 11 ada jurnal dari Lukman Al-Malani dengan judul Hubungan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi terhadap Peningkatan Kinerja melalui pelatihan dan motivasi kerja pegawai di lingkungan pemerintahan Kota Batu, terbit pada tahun 2019 dengan QE1 terpenuhi, QE2 terpenuhi, QE3 juga terpenuhi, yang menghasilkan memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian kali ini. Selanjutnya ada jurnal dari Rifdah Nur Fadilah, Windy Hayu Hardika, Nugraha Putra, dan Suprato dengan judul Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia menggunakan Kerangka Kerja COVID-5, Studi Kasus Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo. Terbit pada tahun 2019 dengan QE1 terpenuhi, QE2 terpenuhi, QE3 terpenuhi, dan hasil yang didapat adalah memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian. Selanjutnya, nomor 13, jurnal dari Agustinus Suradi dan Sri Wiyanta dengan judul Penerapan Framework COVID
untuk identifikasi tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi di studi kasus di Fasilkom Unwida terbit pada tahun 2017. QE1 terpenuhi, QE2 terpenuhi, dan QE3 juga terpenuhi. Hasil yang didapat adalah memenuhi semua kriteria yang dibutuhkan. Kemudian ada jurnal dari Rumondang Marta Ambara dan Widya Cholil dengan judul Pengukuran Tingkat Resiko Terhadap Kapabilitas Tata Kelola Teknologi Informasi berdasarkan Framework COVID-5 terbit pada tahun 2022, QE1 terpenuhi, QE2 terpenuhi, dan QE3 terpenuhi. Hasil didapat adalah memenuhi semua kriterianya. Kemudian ada jurnal dari Irma Putri Rahayu, Nadia Sari Agita, Moh Ali Albar dengan judul Analisis Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan Kerangka Kerja COVID-5. Studi kasus Diskominfo Lombok Barat terbit pada tahun 2019. QE1 terpenuhi, QE2 terpenuhi, QE3 terpenuhi, dan hasil didapat adalah memenuhi semua kriterianya. Kemudian ada jurnal dari Wela Anastasia Tampi dengan judul Tingkat Kapabilitas Tata Kelola TI Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Samratulangi terbit pada tahun 2017. Q1 terpenuhi, Q2 terpenuhi, dan Q3 juga terpenuhi. Hasilnya kriteria yang dibutuhkan memenuhi semuanya. Selanjutnya ada Francisca Prihatini Sihotang dengan judul Penilaian Tingkat Kematangan Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan COVID 4.1 pada PT XYZ terbit pada tahun 2018. Q1 terpenuhi, Q2 terpenuhi, Q3 terpenuhi, dan hasil yang didapat adalah memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Selanjutnya yang nomor 18 ada jurnal dari Sepriyadi, Dedi Syamsuar, dan Linda Atika dengan judul Konsep Tata Kelola Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Level Kematangan pada SMPN di Kota Lumbuk Linggau. Terbit pada tahun 2021, Q1 terpenuhi, Q2 terpenuhi, Q3 terpenuhi, dan hasil yang didapat adalah memenuhi semua kriteria yang dibutuhkan. Selanjutnya, nomor 19, jurnal dari Megawati, Endang Setia Ningsih, dengan judul Evaluasi Pengukuran Sumber Daya Manusia IT terhadap Pengelolaan IRAISE berdasarkan COVID-5, terbit pada tahun 2020 dengan Q1 terpenuhi, Q2 terpenuhi, Q3 terpenuhi, dan hasil yang didapat memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Selanjutnya ada dari Louis Raymond Bruno-Fabi and Silvertree Wisdemung dengan judul Strategic Alignment of IT and Human Resource Management in Manufacturing SMEs. Terbit pada tahun 2019 dengan Q1 terpenuhi, Q2 terpenuhi, dan Q3 tidak terpenuhi. Namun, hasil yang didapat tetap memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Kemudian, ada jurnal dari Mazen G.I. Sobaki, Semi S. Abu Nasir, Yosef M. Abu Amuna, dan Suliman A.L. Tala
dengan judul Impact of Electronic Human Resource Management on the Development of Electronic Educational Service in the University. Terbit pada tahun 2017 dengan Q1 terpenuhi, Q2 terpenuhi, dan Q3 tidak terpenuhi. Hasil yang didapat tetap memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Selanjutnya, ada jurnal dari Iskandar Muda, Denny Yuilia, Wardani, Erlina, Azhar Maksum, Ade Fatma Lubis, Rina Bukit, dan Erwin Abu Bakar dengan judul The Influence of Human Resource Competency and the Use of Information Technology on the Quality of Local Government Financial Report with Regional Accounting System as an Intervening. Terbit pada tahun 2017, Q1 terpenuhi, Q2 terpenuhi, dan Q3 tidak terpenuhi. Hasil didapat memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Kemudian ada jurnal dari Farhad Hasanzada, Dr. Anindita Chatterjee-Rao dengan judul Information Technology Impact on Human Resource Management from Growth and Effectiveness Point of View. Tahun terbit pada 2020 dengan Q1 terpenuhi, Q2 terpenuhi, dan Q3 tidak terpenuhi. Hasil yang didapat memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Kemudian ada jurnal dari Lanto Ninggrayanti Amali, Lilian Hadzati, Siti Suhada dengan judul The Influence of Organizational Culture in Application of Information Technology Governance. Terbit pada tahun 2018 dengan Q1 terpenuhi, Q2 terpenuhi, dan Q3 tidak terpenuhi. Hasilnya memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Selanjutnya ada jurnal dari Diah Mutiarin, Ismira Pimoner, Nuryaki N. Ahmad Nurmandi dengan judul The Adoption of Information and Communication Technologies in Human Resource Management in the Era of Public Governance. Terbit pada tahun 2019 dengan Q1 terpenuhi, Q2 terpenuhi, dan Q3 tidak terpenuhi. Hasil yang dapat memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Kemudian ada Fitrah Arbaiti Damanik dan Asep Fajar Firmansyah dengan judul Strategies to Improve Human Resource Management Using COVID-5 for Data and Information Centre of Ministry of Agriculture of Indonesian of Republic. Terbit pada tahun 2018 dengan Q1 terpenuhi, Q2 terpenuhi, dan Q3 tidak terpenuhi. Hasil yang didapat memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Selanjutnya, ada jurnal dari Olhon, C.A. Meyer, C. Laumer, and Weitzel dengan judul Human Resource Management and its Impact on Strategic Business, IT Alignment, Literature Review, and Effectiveness for Future Research. Terbit pada tahun 2020 dengan Q1 terpenuhi, Q2 terpenuhi, dan Q3 tidak terpenuhi. Hasil dapat memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Selanjutnya ada jurnal dari Krantz G dengan judul Strategic Innovation in IT Outsourcing, Exploring the Differential and Interaction Effect of
contractual and relational governance mechanism, terbit pada tahun 2021 dengan Q1 terpenuhi, Q2 terpenuhi, dan Q3 juga tidak terpenuhi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi dari pertanyaan RQ2. Apakah implementasi IT governance tersebut sudah efektif pada instansi terkait? Tabel 4 menjawab RQ2 di mana pada tabel ini menampilkan hasil pengelompokan model yang digunakan sebagai metode penilaian mengukur kematangan dalam penerapan teknologi informasi dalam instansi. Maturity level digunakan dalam COVID 4.1, sedangkan capability level digunakan dalam COVID 5. Pengukuran maturity level ini diatur pada COVID untuk tingkat manajemen sehingga memungkinkan para manajer untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan proses-proses TI yang ada di instansi tersebut dan dapat mengetahui pada tingkatan mana pengelolaannya. Carolina 2015. Pengukuran capability level berfungsi untuk mengetahui apakah pada implementasi teknologi informasi dalam instansi sudah sesuai dengan tujuan bisnis instansi. Menurut Dewi tahun 2018. Selanjutnya kita akan masuk ke tabel 4 di pengelompokan model pengukuran COVID pada paper. Pertama, ada model capability nomor 1 dengan judul paper rekomendasi perbaikan infrastruktur TI SMK berdasarkan evaluasi tingkat kematangan framework COVID-5. Hasil yang didapat pada paper yaitu pada subdomain proses AP007 Manage Human Resource terdapat 6 aktivitas. Diketahui level kapabilitas masing-masing activity subdomain AP007 rata-rata mencapai 1,3. Secara keseluruhan pada proses AP007 masih pada level 1 performance proses. Pada subdomain atau proses BA109 Manage Assets terdapat 5 aktivitas. Diketahui level kapabilitas masing-masing activity subdomain BA109 rata-rata mencapai 1,2. Secara keseluruhan pada proses BA109 masih pada level 1 performance proses, yaitu instansi melakukan suatu proses untuk mencapai tujuan dengan rekomendasi perbaikan ke level 2 yaitu manage proses menurut Kusbando dan Aryadi tahun 2018. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan penyeleksian melalui 3 kriteria yaitu QA1, QA2, QA3. Didapatkan 32 artikel jurnal yang memenuhi syarat untuk digunakan menjawab RQ1 karena memenuhi QA1 dan QA2. Sehingga dari 32 artikel jurnal dipilihlah 16 paper yang sesuai dengan 3 quality assessment, yaitu terbit di antara tahun 2017 sampai tahun 2022 dan telah terakreditasi QA1, menjelaskan terkait keterhubungan antara tata kelola TI dengan kualitas SDM dan kinerja perusahaan atau QA2, serta membahas terkait COVID atau QA3. Dalam hal ini, yang telah diimplementasikan tapi belum optimal, sehingga masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. Sedangkan yang dimaksud efektif yaitu IT governance pada domain AP007 atau Manage Human Resource telah diimplementasikan dan sudah optimal. Berdasarkan pengelompokan paper yang telah dilakukan pada tabel 3,
Dapat disimpulkan bahwa dari 16 artikel jurnal, 3 diantaranya telah menerapkan IT governance dengan efektif, sedangkan 13 lainnya belum menerapkan IT governance dengan maksimal atau belum efektif. Selanjutnya pada tabel 3, keefektivitas model pengukuran COVID, yaitu pada model capability, jumlah penerapan efektif, yaitu ada 1 di paper 2. Jumlah penerapan belum efektif ada 7, yaitu ada di paper 1, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Selanjutnya model maturity. Jumlah penerapan efektif ada 2 paper, yaitu paper 12 dan 16. Jumlah penerapan belum efektif ada 6 paper, yaitu paper 9, 10, 11, 13, 14, dan 15. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.